Halo guys, kembali lagi di podcast Bisik Tetangga, bincang asik tentang harga. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Mulhadi. Saya tidak sendirian karena ditemani dengan kawan-kawan saya. Di sini ada Alia, ada Najwa, ada Aisyah. Ya, gimana kabarnya Alia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana UASnya? Ada kendala atau pusing gitu? Tidak UAS? Ada sih ya, kalau untuk UAS itu pasti ada kendala walaupun lama tapi sudah lancar. Alhamdulillah lancar. Mempunyai prediksi nggak nilai berapa gitu? Waduh, kalau soal nilai nggak tahu ya. Yang penting nilai aja nih. Ya, semoga aja nilainya bagus ya. Amin. Najwa, gimana kabarnya? Alhamdulillah. UAS ada kendala atau tidak? Atau setelah UAS rasanya gimana? Kalau kendala pasti ada. Ya, jalanin aja. Jalanin aja. Betul. Terus setelah UAS rasanya gimana? Pusing. Wah, pusing. Bukannya karena karena nilai belum keluar jadi kita masih pikiran. oh, masih deg-degan ya. Mengajar nilainya bagus ya. Gimana Najwa kabarnya? Sama sih kayak mereka berdua, pusing pas ngerjain, apalagi yang kayak kalau soalnya nggak masuk ke otak tuh harus ulang beberapa kali buat baca soal, terus kayak kadang suka ragu sama pendapat diri sendiri kalau pas ngerjain. Paling tinggal nunggu hasil akhirnya aja, nilai, semoga nggak ada remedinya. Amin. Nilainya semoga bagus semua. Gimana Aisyah kabarnya? Kalau kabar sih alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. UAS gimana? Kalau gue sih Kendala? kendala ya pasti ada ya, kalau buat ada kendala tersebut. Cuman sekarang lebih ke deg-degan nunggu hasil ujiannya nih, bakal memuaskan atau enggak, takut ngulang tahun di semester depan. Semoga aja tidak ya. Amin. Mulhadi sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya baik ya. Untuk UAS kendalanya tidak ada. Paling kita mikirin ini aja, nilai benar. Seperti kawan-kawan yang bilang tadi, nilai kita kan belum keluar, kita masih kepikiran, kita masih deg-degan. Ya kita bentar lagi tahun baru ya, kawan-kawan. Pasti kenaikan harga itu meningkat. Nah, menurut Alia itu kenapa kenaikan harga itu meningkat di setiap tahun baru gitu? Nah, kemarin kan meningkat tuh. Nah, menurut Alia itu kenapa itu? Biasanya peningkatan harga ini kan banyaknya permintaan dari masyarakat ya. Itu karena mereka tuh kayak emang tradisi mereka buat belanja. Jadi mereka tuh dalam perayaan tersebut pasti kayak untuk membeli barang-barang kayak makanan atau pakaian untuk merayakan perayaan hari raya tersebut. Ya itu menurut pendapat Alia ya, karena ada peningkatan penawaran dan ini ya, permintaan ya. Permintaannya naik, jadi pasti peningkatan harga pun naik harganya. Kalau menurut Aisyah itu kenapa itu ya? Ada juga bisa naik di tahun baru, hari raya, perayaan besar gitu. Kalau menurut saya sendiri nih ya, harga-harga barang sebelum hari-hari besar kayak contohnya mau tahun baru ya, mau lebaran atau mau Natal, itu harga-harga kan biasanya naik dari sebelumnya. Itu kalau menurut saya itu disebabkan karena meningkatnya permintaan dari masyarakat. Nah, tingginya permintaan masyarakat ini yang kemudian menyebabkan stok barang pasar itu semakin menipis. Nah, itu yang kemudian menyebabkan harga-harga menjadi lebih tinggi. Jadi stok barangnya yang menipis, Iya, ya, jadi menipis. harganya naik. Iya. Menurut Najwa itu mana itu kenaikan harga? Ada saya kan, Ya, jadi kan menurut saya sendiri tuh lonjakan harga ketika mendekati hari raya Idul Fitri, Idul Adha maupun Natal tahun baru tuh kayak hal wajar. Soalnya kan selain tadi kata Alia mengikuti tren sosial, lalu banyaknya masyarakat tuh yang berbelanja secara berlebihan. Terus sedangkan masyarakat berbelanja berlebihan, tetapi stok barangnya itu terbatas. terbatas. Jadi barangnya langka, harganya juga naik. Jadi barangnya langka, harga naik. Oh,
Oh, jadi itu penyebabnya ya. Iya. Dan kalau menurut Najwa sendiri nih, Najwa sebelahnya, Sama Kenapa aja itu? sih kayak hal-hal yang kenaikan harga itu terjadi karena permintaan yang banyak dari masyarakat tersebut. Nah, permintaan itu banyak karena dari masyarakatnya juga, karena pada saat hari libur itu biasanya pemerintah itu dikasih apa ya, kayak tambahan gaji gitu kan, kayak Tunjangan iya, kalau hari raya. iya kan. Nah, Hari raya. otomatis pendapatannya juga kayak naik kan. Oh, iya. Nah, kalau si Benar. masyarakat itu pendapatannya naik, otomatis pasti mau beli baju baru, beli makanan-makanan yang buat hari raya tersebut. Nah, itu juga salah satu penyebabnya. Dan apa sih penyebab dari apa naiknya harga. Nah, menurutmu Hadi sendiri gimana nih? Kalau menurut saya sih benar yang dikatakan kawan-kawan tadi ya, teman-teman tadi, karena jadinya tunjangan harga dari pemerintah ya kan, buat nih kita terima tunjangan terus kan kita mau beli apa gitu buat beli hari raya, terus sedangkan barang yang di pasar itu ininya stoknya terbatas, jadi membuat di toko pasar ini naiknya harga gitu. Jadi seperti itu ya. Ajin itu ya, iyalah seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman berbicara tentang kenaikan harga, teman-teman punya pengalaman nggak sih ketika beli barang gitu harga naik, buat kaget gitu tiba-tiba tadi? Dari Aisyah gimana? Kalau saya sih untuk pengalaman ya, punya pengalaman pribadi. Itu waktu itu sebelum Hari Raya Idul Fitri, itu kan sebelum Hari Raya itu kebiasaan ya mau bikin kue, mau bikin makanan, ini itu. Nah, itu harga-harga barang pokok itu naik dari yang terigu awalnya 8.000 jadi 10.000. Cuman kita nggak beli ya gimana, kita mau butuh. Iya, mau bikin kue. Iya. Ntar kalau nggak bikin kue buat Lebaran mau dikasih apa pada tahu. Kalau mau dikasih minum air putih aja harganya naik. Kalau menurut Najwa sendiri itu punya pengalaman apa tentang kenaikan harga? Waktu itu sih sempat ngerasain kan ya, beli apa daging Lagi sebelum Idul Fitri itu harganya biasanya kan 1 kilonya 110 ya. Nah, pas udah hari raya kita mau beli lagi belanja buat kayak biasa makan-makan di rumah ya, itu naiknya sampai 160. Jadi bedanya tuh 50.000 gitu kan, kayak aduh parah sih kenaikannya. terus perasaannya gimana? Kaget gitu ya? Ya kaget sedikit, cuma kan itu karena udah biasa ya, kalau hari raya biasanya kan harga-harganya naik tinggi drastis gitu. Jadi ya Tidak dibutuhkan. Kalau menurut Alia sendiri, sama yang dibilang mereka, kayak bahan pokok udah pasti naik, ya, tapi mau nggak mau kita pasti beli kan karena memang butuh. Lalu juga pernah waktu itu dalam pakaian, jadi itu tuh emang harganya tuh lagi naik. Misal satu harga pakaian tuh 400.000, tapi di itunya tertera 800.000 buy one get one. Jelas sama aja dong harganya. iya, Itu Teknik marketing iya, ya. teknik marketing. itu namanya. Terus perasaannya gimana? Biasanya iya kaget, terus kayak sempet diem bingung karena kok bebas gituan padahal sama aja gitu, tapi karena butuh mau nggak mau ya tetap beli. Butuh ya, kita butuh. Kalau menurut Najwa sendiri, Kalau saya sih pas ini ya, pas mau kenaikan kelas, biasanya kan bisa banyak beli sepatu, baju, biasanya tuh harganya tuh wah, harga seragam dinaikin banget. Harga sepatu apalagi yang biasanya harga sepatu 200.000 tiba-tiba 300.000. waduh, Harga naik buku. sekali ya. Harga buku yang biasanya satu pack 80 bisa jadi 120. Hal kayak gitu tuh kayak udah biasa banget kalau penerimaan murid baru gitu. Berarti semua ngalamin ya kenaikan harga. Saya pun sendiri itu mengalami ketika membeli baju gitu, yang harganya 100 naik 200 kan saya kaget. Biasanya 100 tiba-tiba pas hari raya kok harganya 200. Wah, 2 kali lipat dua ya. kali lipat. Nah, dan ternyata stoknya sedikit gitu.
di hari raya. Nah, kalian kan sudah mengalami nih kenaikan harga, dan supaya kita mengedukasi masyarakat cara mengatasi kenaikan harga itu supaya kita tidak kaget gitu, kayak tadi kan rasanya kaget naiknya harga, dan menurut Najwa sendiri itu mengatasinya gimana gitu supaya kenaikan harga ini supaya kita tidak kaget gitu, kita supaya wah kenaikan harga, oh kita sudah siap gitu. Menurut saya sendiri sih kalau belanja tuh secukupnya, belanja barang pokok mendekati hari-hari besar tuh secukupnya, jangan langsung beli semua lah, jangan langsung semua diambil gitu, secukupnya yang dibutuhkan aja biar stok barangnya juga nggak menipis. Terus kalau bisa beli barang tuh jauh-jauh nih, kayak beli baju tuh kalau bisa tuh sebelum jauh dari hari-hari besar gitu, biar harganya juga dinaikin sama penjual gitu. Jadi kayak kita masih bisa mengantisipasinya sendiri. Pasti sebelum hari-hari Ya, besar ya. soalnya kalau udah mepet-mepet kan biasa harga Langsung melambung gitu, naik kita kan. kaget gitu ya. Terus menurut Alia sendiri tuh gimana itu? Sama sih yang dikatakan Najwa, kayak kita lebih bisa mengatur menjadwalkan belanja tuh kayak lebih awal, jangan mepet-mepet sama hari-hari raya. Terus juga mungkin untuk menguranginya tuh kita bisa belanja online aja. Biasanya kalau belanja online kan banyak diskon kan ya, terus juga voucher gratis ongkir juga lumayan banyak kan, jadi kita bisa meminimalisir buat belanja online aja. Ya, belanjanya di tanggal-tanggal cantik. Iya benar, biasanya di tanggal-tanggal cantik. Ingat catat gitu teman-teman, belanja di tanggal-tanggal cantik seperti Ya, 12-12 besar-besaran. Nanti satu-satu ya. Satu-satu jangan lupa. Dari Aisyah sendiri itu gimana cara mengatasinya? Kalau bagi saya ya, kalau kenaikan harga sebelum hari-hari besar itu enggak selamanya buruk, karena kenaikan harga itu menandakan perekonomian kita sedang bergerak kan ya. Nah, itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan jika pemerintah melakukan penambahan suplai barang oleh pasar, itu bisa diantisipasi dengan cara itu. Dan juga bisa diantisipasi dengan cara kayak yang teman-teman tadi, kita beli barang itu jauh sebelum hari-hari H gitu. Jangan besok mau lebaran sekarang beli, nah itu harganya tinggi, makanya kayak 2 minggu 3 minggu sebelum hari-hari besar. Hari-hari besar, Iya. dan kita mengantisipasi. Wah, kita kan punya tanggal hari raya tanggal sekian, nah kita mengantisipasinya sebelumnya 2 minggu sebelum jangan hari sebulan raya. dong. Jangan lumayan kita siap-siap nabung. Kalau menurut Najwa sendiri gimana itu? Sama sih, kalau nggak ada supply ya dari pemerintah, kalau nggak ada supply yang memadai itu kenaikan harga barang dan jasa itu bisa naiknya cukup serius, kayak tadi 2 kali lipat, 5 kali lipat. Nah jadi cara mengatasinya itu ya membeli sebelum hari-hari raya, Sebelum hari-hari raya, ya jauh-jauh hari. Terus memanfaatkan teknologi, belanja online dan sebagainya. Oke, berarti kita harus memanfaatkan teknologi ya, seperti toko Shopee gitu ya, Tokopedia yang kita belanja gitu Bukan ya, sponsor ya. Ya e-commerce. nunggu diskon gitu. Terus kita menyiapkan sebelum hari besar gitu ya. Terus pemerintah melakukan kebijakan suplai pada pasar gitu, supaya barang tidak sedikit gitu dan tidak langka gitu. Nah, yang paling penting mah nyiapin duit Nah, belum yang- beli apa-apa. Yang paling Betul. penting kita Biar nggak nabung ya, ngutang. biar nggak ngutang ya. Nah, teman-teman, cukup sekian bincangan kami hari ini ya di podcast Bisik Tetangga, bincang asik tentang harga. Saya Muhammad Mulhadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.